Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu tadi gelar Yesus sebagai gembala yang baik. Berikutnya kita masuk gelar Yesus Imam Agung. Ya. Yesus sebagai Imam Agung, menurut surat Ibrani 4 ayat 14, menyatakan Yesus sebagai Imam Agung. Kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Nah, ini jelas sangat luar biasa. Surat Ibrani 4 ayat 14. Kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebenarnya ini adalah pengetahuan iman yang luar biasa. Yesus tidak hanya melintasi dunia, tetapi melintasi seluruh langit. Ini pernyataan yang luar biasa. Ya. Jadi Yesus itu menebus alam semesta ini. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, maka dianugerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi proses penyelamatan itu manusia dan segala isinya, dan segala makhluk yang ada di alam semesta ini. Maka ada pesta atau hari raya Yesus Raja semesta alam. Di dalam keempat Injil, Yesus tidak pernah disebut sebagai imam, apalagi imam agung. Bahkan Injil mengisahkan kelompok imam yang dipimpin oleh imam agung merupakan lawan-lawan yang gigih menentang Yesus dan pengaruhnya yang besar di tengah umat Yahudi pada waktu itu. Ya, kita tahu bahwa Yesus dilawan oleh para imam. Bahkan para imam, orang Farisi, orang Saduki, orang Herodian itu bersekongkol. Para ahli-ahli Taurat bersekongkol untuk membunuh Yesus. Mengapa? Karena kewenangan mereka, borok-boroknya dibuka Yesus satu persatu. Akibat kewenangan mereka melakukan yang namanya penipuan, rekayasa, di depan orang tampil suci, tetapi di belakang atau di dalam dirinya penuh kedosaan. Pinggan di luar dibersihkan, tetapi di dalam sangat borok. Persekongkolan mereka di dalam mahkamah agama. Nah ini, mahkamah agama pada waktu itu, atau disebut dengan Sanhedrin, dan tuduhan-tuduhan palsu, hoax, yang mereka buat berhasil membuat Yesus dijatuhi hukuman mati, disalib oleh pemerintah Roma. Sebenarnya hoax itu bukan hanya sekarang, hoax itu sudah terjadi pada zaman Yesus. Yesus yang tidak berdosa harus menderita. Yesus yang tidak berdosa harus wafat di kayu salib. Apakah itu karena kehendak Allah? Kehendak Allah adalah proses penyelamatan, tetapi akibat dosa manusia, Yesus harus menderita sengsara dan wafat di salib. Ingat, kehendak Allah adalah menyelamatkan umat manusia. Tetapi akibat ulah dosa manusia, manusialah yang berdosa, tetapi yang harus menanggung akibatnya adalah Tuhan sendiri. Jadi sama seperti sekarang, banyak di antara kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, dulu aku senang melayani, Tuhan aku senang perpuluhan, Tuhan aku kolekte, Tuhan aku baik. Tetapi karena kita lalai, akibatnya kita lalu berada di rumah retret ini. Dan banyak yang menyalahkan Tuhan, Jadi kalau hal-hal yang buruk itu lalu Tuhan pula yang disalahkan. Padahal hal-hal yang buruk itu dilakukan oleh diri kita sendiri, oleh dunia ini, dan oleh iblis. Badan kita ini kan rapuh, dan suatu saat kita harus mati, pasti mati. Karena makanan saja kita bisa diabetes, bisa hipertensi, bisa kolesterol dan sebagainya. Kurang makan kita bisa mah. Salah makan kita bisa keracunan, mencret, disentri, diare. Kena gigit nyamuk kita bisa DBD, malaria, tipes. Salah makan kita, makanan basi,
lalu dikencingi tikus bisa pes. Atau karena ulah manusia ya memakan hewan yang bukan layak untuk dikonsumsi, memakan rubah, rakun ya, atau sejenis ya kan di ekornya. Nah, inilah yang terjadi. Awalnya hanya SARS saja, hanya MERS. Lama-lama bergabung dia menjadi SARS-CoV. Jadilah COVID-19. Ya. Dan baru-baru ini ya belum bukan ya penelitian ya dikatakan ya barang itu ya berasal dari binatang. Karena mengkonsumsi, awalnya kan kelelawar yang setengah matang. Akhirnya berpindah inangnya ke tubuh manusia dan manusia itu menularkan ke manusia. Dan akibatnya dunia ya karena nilas titik rusak susuk sebelanga. Nah, ini akibat kerakusan kita, hawa nafsu kita mau memakan semua binatang. Memang dalam kitab Kejadian jelas ya, semua hewan, binatang, tumbuhan ini ya kan dikuasai oleh manusia. Tetapi ingat, ada binatang-binatang yang memang tidak bisa dikonsumsi, ya tidak dengan dimasak secara bagus, baik. Yang namanya binatang ya pasti ada binatang yang ada di dalam binatang. Ya kutu, bakteri dan sebagainya. Nah, jadi kembali ke konteks ini, Yesus dijatuhi hukuman mati disalib oleh pemerintah Roma. Ingat, ya. Wafat disalib pada pemerintahan Pontius Pilatus. Siapa yang menjatuhi hukuman mati? Ya kan? Itu pemerintah Roma. Tetapi pusat kekristenan ada di Roma. Di balik kejahatan itu ada kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan untuk umat manusia. Peristiwa penyaliban Yesus kemudian direfleksikan secara amat unik oleh jemaat Kristiani. Jadi yang bisa merefleksikan atau merenungkan peristiwa penyaliban Yesus itu adalah umat Kristiani. Umat lain jangan atau tidak bisa mengerti. Ya kita harus pahami umat lain tidak mau mengerti. Ya karena memang mereka tidak mengikuti Yesus. Bahkan tega-teganya mengatakan bukan Yesus yang disalib di situ. Waduh. Ya. Tidak baca sejarah. Makanya kemalasan dan kebodohan itu akan berakibat fatal. Pemutarbalikan fakta itu bukan terjadi hanya setahun 2 tahun. Sudah ribuan tahun. Ya. Dan akibatnya orang-orang termakan. Nah, makanya kalau kita ingin dialog iman bersama saudara-saudara yang beriman lain, ya kontekstasinya diletakkan dulu. Lah kalau kita lalu percaya dengan sesuatu yang ya kan berasal dari ya media sosial seperti TikTok, YouTube dan lain-lain, Twitter ya, internet, itu kan kebenarannya adalah sesuatu yang masih diragukan, bahkan jauh panggang dari api. Ya, kita membuat opini sendiri tentang Yesus. Ujung-ujung opini kita itu tidak berdasarkan yang namanya kristologi Alkitabiah. Ya kacau. Dulu misalnya, kemana Yesus? Ya. Kok dia hanya dikisahkan waktu dia bayi, habis itu 12 tahun, habis itu dia tiba-tiba umurnya 30 tahun. Nah, katanya dia merantau ke India. Itu namanya ngarang-ngarang. Itu betul katanya. Itu ditulis dalam kitab ini. Kitabnya mana? Ya kan, sedangkan kitab aja itu ada yang ya hanya bohong-bohongan, ya. Jadi ol-olan. Jadi hal-hal semacam itu adalah sesuatu yang ya bukan berasal dari diri kita. Tetapi itu harus berasal dari kehendak Allah. Jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Hal-hal semacam itu harus menjadi ya sesuatu yang memang harus mampu kita jelaskan. Jadi memulai sesuatu itu tidaklah mudah kalau ya kembali lagi kalau kita hanya berdasarkan
penglihatan, pendengaran. Ya, tetapi harus kita tahu bahwa kita menjadi pengikut Kristus itu bukan untuk membela Kristus. Yang membela kita adalah Kristus. Ya. Kita menjadi pengikut Kristus itu untuk mewartakan Kristus, mewartakan, mengabarkan. Ya. Jadi sebagai pewarta, pengkabar, ya, kita harus mewartakan, mengabarkan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kondisi apapun. Yesus dijatuhi hukuman mati, disalib oleh pemerintah Roma. Peristiwa penyaliban Yesus kemudian direfleksikan secara amat unik oleh jemaat Kristiani. Dia yang dibenci oleh para imam Yahudi itu ternyata wafat sebagai seorang imam agung sejati, ilahi dan abadi. Nah, jadi imam agung yang abadi itu ya wafat di kayu salib. Imam agung itu bukan mempersembahkan anak domba, darah anak domba, tetapi mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba Allah. Ya. Dia mengorbankan dirinya sendiri. Itulah imam agung atau imam besar kita temukan ya di dalam surat kepada jemaat Ibrani. Karena apa? Dia menjadi imam agung sejati, ilahi dan abadi. Jadi gelar Yesus sebagai imam agung atau imam besar kita temukan di dalam surat kepada jemaat Ibrani. Yesus bukanlah imam keturunan Lewi, tetapi gambaran dari imamat Melkisedek. Nah, ini imamat Melkisedek. Melkisedek ini adalah adalah imam agung. Dia tidak berbapak, tidak beribu. Dia Raja Salem, Raja kebenaran, Raja damai, Raja kasih. Ya. Siapakah Imam Melkisedek? Ibrani 7 ayat 1-6 menggambarkan Melkisedek sebagai imam di zaman Abraham. Jadi zaman Abraham itu ada seorang imam yang bernama Melkisedek. Jadi bukan imam keturunan Harun. Kalau imam itu kan setelah zamannya Musa itu dari keturunan Harun. Ya. Keturunan Lewi. Ya. Jadi imam itu berasal dari keturunan Harun dan keturunan Lewi. Apalagi keturunan Imam Zadok. Imam Harun, Lewi dan Zadok baru muncul di zaman Musa dan setelahnya. Nah itu. Ya. Melkisedek memberkati Abraham dan menerima persepuluhan dari hartanya. Nah, jadi Abraham itu sudah perpuluhan pada zaman itu. Ya, jangan ditentang-tentangkan. Kalau mau ikut perjanjian lama ya ikut saja, mau perpuluhan, ya. Tetapi perjanjian baru tidak menetapkan perpuluhan. Jadi jangan ditarik-tarik alkitabiahnya, cocokologi, kacau nantinya. Kalau kita masuk di gereja yang A lalu ada perpuluhan, ikutilah aturan gereja itu. Kita masuk organisasi aja ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Kita masuk saya rumah retret ini, di tempat rutan ini kan ada aturannya kan. Jadi semua jemaat itu diikat dengan aturan-aturan supaya terjadi yang namanya ketertiban, kedisiplinan. Ya. Jadi Melkisedek adalah imam, raja kebenaran dan raja damai sejahtera, Raja Salem. Nah itu dia artinya. Dia tidak beribu dan tidak berbapak. Hidupnya tak berkesudahan, menjadi imam selamanya. Nah jadi imam Melkisedek ini, itu dia. Ya. Melkisedek dirujuk sebagai imam karena ia memberi berkat dan menerima sepersepuluhan dari Abraham. Nah, karena Abraham ya, dia memberi perpuluhan karena diberkati oleh Imam Melkisedek. Sebenarnya begini, kontestasi yang disebut perpuluhan zaman Abraham ini, ya, itu kalau misalnya dia punya 10 ekor domba, nah 1 ekor domba yang terbaik itu, jadi bukan yang tidak terbaik ya, yang utama itu dulu anak domba tambun, wah. Ya, yang terbaik. Jadi dipilih Abraham itu yang terbaik. Nah, sama seperti ketika dia ya dianugerahi oleh Allah Ishak ya. Tiba-tiba ada 3 tamu yang datang.
dan dia meminta istrinya Sarai atau Sarah, ya, untuk membuat, ya kan, roti yang paling enak, dan diambillah, ya, domba yang terbaik untuk menjamu, sehingga terjadilah berkat Allah itu. Jadi perpuluhan itu, 1/10 itu adalah memilih, ya kan, satu dari misalnya 10 domba yang terbaik itu untuk diserahkan kepada Tuhan. Nah, itu juga dilakukan Nuh waktu dia sudah mencapai daratan ketika air surut dari bah yang terjadi. Ya. Sebenarnya warisan-warisan budaya untuk mempersembahkan itu berasal dari, ya, kita tahu Kain dan Habel, kan. Habel itu mempersembahkan anak domba yang terbaik, yang tambun dan lemak-lemaknya itu menjadi korban bakaran, dan korban bakarannya berkenan di hadapan Allah. Sedangkan Kain itu hanya memberikan, bukan asal-asalan sih, ya, karena dia petani, hasil buah-buahnya itu yang bukan yang terbaik. Lalu persembahan Abel lebih dulu atau lebih berkenan di hadapan Allah, lebih berkenan. Persembahan Kain juga sebenarnya berkenan. Nah, cuman itu tadi, masing-masing persembahan kita itu diketahui oleh Allah. Persembahan hati. Kasih duit banyak-banyak pun kalau Allah tidak berkenan, kan tidak ada gunanya, karena duit itu kan hanya pembayaran di muka bumi ini. Ya. Ya, ada tradisi misalnya nyogok akhirat pakai duit 1 triliun, 1 miliar, wah, dibakar. Nah, itu urusan yang punya kepercayaan itu. Kalau udah meninggal di akhirat itu tidak lagi ada duit, ya kan? Karena akhirat itu adalah kehidupan abadi. Tinggal pilihannya itu Allah yang memilih surga atau neraka. Nah, itu kirimkan mobil, ya kan? Kirimkan cewek. Waduh. Nah, itu silakanlah kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Tapi bagi orang Kristiani tidak ada lagi hal-hal semacam itu. Ya kan? Di kuburan kasih ayam, kasih apel. Ya, saya ingat dulu, ya kan? Kawan saya rajin, kakak kelas itu. Ya, mau makan apel enggak? Mau makan jeruk enggak? Hah? Hampir tiap minggu dia bawa jeruk. Rupanya habis orang sembahyang kubur, apel dengan jeruknya dimakan oleh manusia. Mana bah dimakan hantu? Nah, biasa ada ayam setengah, diambilnya, dibaginya. Setelah selesai baru dia cerita, itu ayam dari kuburan tuh, katanya. Nah, sekarang pintar, ayam yang di kuburan tuh dibawa pulang, enggak lagi ditaruh di situ, ya kan. Senanglah orang melihat, wah, leluhur kita ini makan ayam, makan buah, makan jeruk. Mana ya makannya manusia kok. Ya kan? Atau ada tradisi di orang Dayak itu makan di kuburan. Ya, makan di kuburan bukanlah orang yang mati. Itu yang makan di kuburan ya keluarganya yang makan di kuburan. Ya masih ada, ya kan? Atau lebih unik lagi, di kuburan tuh dikasih lah segala panci, pakaian, ya kan? Ujung-ujung orang gila bawanya. Ya. Pakaiannya banyak ditaruh di situ. Ya, tradisi-tradisi itu adalah tradisi, ya, kearifan lokal, ya, silahkan saja. Tetapi bagi orang Kristiani, ketika sudah meninggal dunia, dia langsung menuju, ya kan, di pengadilan Yesus, ya, untuk diadili. Nah, jika dia masih ada dosa-dosa, kalau dia sudah dibaptis, dia berada di api pencucian. Itu menurut keyakinan ajaran Katolik. Kalau ajaran Kristen yang lainnya tidak meyakini itu, ya itu dipersilakan. Karena memang tidak bisa dikontrakan. Dogma itu kita tahu sumber iman itu, yaitu kitab suci, tradisi gereja, dan magisterium gereja, ya, atau ajaran gereja. Nah, jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, berbicara tentang Imam Melkisedek ini adalah sesuatu yang luar biasa. Abraham sebagai bapa leluhur bangsa Israel menghormati Melkisedek. Ya.
Jadi posisi pemberi berkat lebih tinggi daripada yang diberi berkat. Nah, gambaran tentang jati diri Imam Melkisedek ini sesuai dengan gambaran tentang Yesus yang layak disebut sebagai Raja kebenaran dan damai sejahtera. Jadi sebenarnya Abraham itu sudah melihat Yesus sebelumnya. Dialah Imam Melkisedek itu. Ya, dan dia memang lahir di Yerusalem dan dia adalah Raja Salem. Tetapi gambaran Imam Melkisedek menurut Abraham ini adalah pengetahuan Abraham yang diturunkan kepada Ishak, Ishak diturunkan kepada Yakub. Yakub akhirnya punya 12 anak, nama Yakub berubah menjadi Israel, kemudian diturunkan terus ke bangsa-bangsa Israel. Jadi jelas ya, gambaran tentang jati diri Imam Melkisedek ini sesuai dengan gambaran tentang Yesus yang layak disebut sebagai Raja kebenaran dan damai sejahtera. Yesus dilahirkan dari rahim Maria, namun karena kodrat ilahinya, dia sudah ada sebelum zaman Abraham. Kodrat ilahi ya jelas. Dia adalah Alfa dan Omega. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu tinggal bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Ya. Jadi dunia itu diciptakan dengan sekali firman Allah saja selesai. Jadi seperti itu ya Bapak yang terkasih. Nah, bagaimana Musa menuliskan semua itu? Ya karena Musa diberitahu Allah. 40 hari 40 malam itu dia diberitahu Allah. Bahkan 10 perintah Allah itu ditulis oleh tangan Allah. Ya kan, kok Musa tahu itu tangan Allah? Karena Musa melihat tangan Allah. Dan Musa melihat Allah. Sama seperti Yakub melihat Allah, bergulat dengan Allah. Ya. Sama seperti Samuel, ya kan? Melihat Allah, dipanggil Allah. Samuel, Samuel, Samuel. Ya Bapak. 3 kali dipanggil. Ya. Karena Allah itu mewujudkan dirinya sebagai manusia. Baca kitab Kejadian, ya kan? Manusia itu berasal dari citra atau gambar Allah. Ya kan? Jadi Bapak-bapak terkasih, ya. Allah mewujudkan dirinya sebagai manusia, itu adalah hak Allah. Ya, karena Allah bisa mewujudkan dirinya dalam berbagai macam tuh karena dia sang pencipta. Tetapi Allah yang sebagai Roh Kudus itu tidak kelihatan. Karena tidak bisa orang bisa melihat roh. Tetapi untuk mewujudkan dirinya dia harus menjadi manusia. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan ini harus dipahami bahwa kontestasi kalau kita beriman sebagai orang Kristiani harus memahami itu. Dia memiliki keabadian. Dalam Ibrani 5 ayat 6 dikatakan mengenai Yesus, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Demikian pula tentang Yesus dalam Ibrani 5 ayat 10 dikatakan, ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi Melkisedek ini peraturannya itu adalah peraturan yang berasal dari kehendak Allah. Imamat Yesus bukan dari keturunan seperti imamat kaum Lewi, tetapi diperolehnya lewat perutusan untuk membawa pendamaian antara Allah dan manusia dengan darahnya sendiri yang ditumpahkan di kayu salib. Jadi kayu salib itu adalah lambang pendamaian antara Allah dan manusia karena manusia telah berbuat dosa. Upah dosa adalah maut. Adam dan Hawa melakukan dosa, maka dia tidak lagi menghuni taman Firdaus, dihalau oleh malaikat. Kemudian Allah tetap memberikan kesempatan pertobatan kepada Adam dan Hawa, tetapi pertobatannya itu harus melalui Allah lagi. Dialah Yesus Kristus. Selanjutnya pengarang surat Ibrani memaparkan jati diri Yesus sebagai imam agung dengan memakai latar belakang upacara hari raya pendamaian. Ketika seluruh umat berkumpul di bait Allah untuk melakukan upacara pengakuan dosa massal. Pada waktu itu umat secara khusus mendambakan pengampunan Allah yang diwarnai oleh belas kasih atas kerahimannya. Jadi belas kasih atas kerahimannya. Imam Agung Yahudi pada waktu itu mempunyai kesempatan untuk mempersembahkan korban dengan memasuki tempat terkudus di bait Allah.
Jadi sebelum mempersembahkan korban untuk umat, imam agung harus mempersembahkan korban untuk pentahiran dirinya dari dosa-dosa. Jadi kalau imam agung zaman Yahudi itu dia harus mempersembahkan korbannya bagi dirinya sendiri dulu untuk masuk ke tempat kudus Allah. Kalau dia tidak bertobat dan dia tidak kudus, dia akan mati di hadirat Allah. Kemudian dia membawa darah korban untuk dipercikan ke atas tabut perjanjian dan ke atas umat. Pada saat itu terjadilah pendamaian antara Allah dan manusia berkat darah korban domba yang dipercikan. Disebut propiasi. Nah, itu tradisi Yahudi ya. Gambaran tentang imam agung Yahudi yang membawa darah korban untuk mendamaikan manusia dengan Allah dipakai untuk menjelaskan karya pengorbanan Kristus. Yesus Kristus sebagai imam agung mengenal dan turut merasakan kelemahan-kelemahan umatnya, mengalami pencobaan tetapi tidak berbuat dosa. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Ya, iblis mencobai Yesus. Jadi Yesus itu dicobai iblis. Bahkan sebenarnya bukan hanya 3 kali Yesus dicobai iblis. Bermacam-macam berkali-kali. Baik melalui orang-orang yang iri, dengki, dendam kepada Yesus. Persekongkolan, ya. Jadi iblis itu masuk ke pikiran-pikiran itu, bahkan melalui muridnya. Kita tahu Petrus dibebaskan dari iblis oleh Yesus. Nyala kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan Allah. Terkejut para murid yang lain. Begitu juga Yudas Iskariot, Yudas yang dirasuki iblis, ya. Karena iblis itu melawan kehendak Allah dan mencobai Tuhan Allah. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Nah, jadi ada manusia yang mencobai Tuhan Allah. Ya. Berbagai macam cara manusia mencobai Tuhan Allah. Padahal Tuhan Allah itu tidak pernah mencobai kita. Makanya kita minta jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Karena pencobaan itu datang dari si jahat, kuasa kegelapan, sang iblis. Yang dulu sebenarnya iblis itu adalah gambaran atau pantulan dari Allah. Siapa bilang iblis itu bukan makhluk terang, tapi terangnya kebakaran? Siapa bilang iblis tidak bisa menyembuhkan? Iblis bisa menyembuhkan, tetapi dia akan meminta tumbal, karena dia meminta disembah. Ya. Sedangkan malaikat, dia akan menyatakan dirinya seturut kehendak Allah, karena dia mengikuti kehendak Allah. Sebagai imam agung, Yesus juga membawa darah menuju ke tempat terkudus, yaitu kediaman Allah di sorga. Yang dibawa sebagai darah penghapus dosa bukan darah domba, tetapi darahnya sendiri. Dan tempat kudus yang dituju adalah sorga abadi. Ya. Dia tidak mengenal dosa sehingga tidak perlu mempersembahkan korban penghapus dosa untuk dirinya sendiri. Korban Yesus adalah korban yang sempurna, sehingga terjadi sekali untuk selama-lamanya. Jadi terjadi sekali untuk selama-lamanya. Pengorbanan Yesus sebagai imam agung yang mempersembahkan dirinya sendiri itu terjadi di kayu salib. Di dalam pengorbanannya di kayu salib, Yesus menjadi pendamaian bagi Allah dan umatnya yang selama ini terhalang akibat dosa. Jika imam agung harus melintasi pelataran bait Allah untuk menuju ke tempat terkudus dalam bait Allah, Yesus juga melintasi langit untuk menuju ke tempat kediaman Allah yang kudus di surga. Sekali untuk selama-lamanya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ibrani 4 ayat 15. Jadi bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbahagialah kita bisa menjadi pengikut Kristus, karena kita mengikuti Allah yang melintasi semua langit. Ya, artinya alam semesta ini diciptakan oleh Allah sendiri. Yesus telah menjembatani hubungan manusia dengan Allah yang terpisah dari kekuatan yang telah dihancurkannya, yaitu kuasa dosa dan kuasa maut. Ya. Melalui Yesus, sang imam besar kita disadarkan bahwa Allah sungguh menginginkan kita bertobat dan kembali kepadanya, bukan untuk dihukum, melainkan untuk dijadikan umat baru yang diselamatkan berkat kerahimannya. Nah, jadi kita adalah ciptaan baru berkat
Yesus Kristus yang telah menghancurkan kuasa dosa dan kuasa maut. Mengapa kuasa dosa itu harus dihancurkan? Karena kuasa dosa itulah yang membendung cinta kasih Allah, yang menghalang-halangi cinta kasih Allah masuk ke hati manusia. Begitu juga maut. Maut itu yang membuat takut manusia. Jadi ketakutan manusia itu sudah dicabut, karena upah dosa adalah maut. Ini kembar sebenarnya dosa dan mautnya. Dosa itu memisahkan Allah dan manusia. Maut itu menghukum manusia yang berdosa. Jadi dosa dan maut itu dikalahkan oleh Yesus. Mengapa? Karena dosa dan maut itu seakan-akan ingin berkuasa atas manusia, tetapi tidak bisa. Karena dosa dan maut ini adalah hal yang memang akan membuat manusia menjadi tidak bisa sampai ke hadapan Allah. Maka harus dikuasai, dikalahkan oleh Allah sendiri. Dialah Yesus Kristus. Melalui Yesus Sang Imam Besar kita disadarkan bahwa Allah sungguh menginginkan kita bertobat dan kembali kepadanya, bukan untuk dihukum, melainkan untuk dijadikan umat baru yang diselamatkan berkat kerahimannya. Maka ada doa, ya Yesus yang baik, ya kan? Ya Yesus yang baik, antarkanlah, ya kan, jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Jadi doa itu luar biasa sekali, ya kan? Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, ya kan? Selamatkanlah kami dari api neraka dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Nah, semoga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam ketenteraman karena kerahiman Tuhan. Jadi kerahiman Tuhan itu adalah kerajaan Allah. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, perjanjian yang lama yang didasarkan pada hukum Taurat kini digantikan dengan perjanjian yang baru yang dimaterai oleh darah Kristus di kayu salib. Nah itu dia. Jadi perjanjian lama itu digantikan oleh perjanjian baru yang dimaterai oleh darah Kristus di kayu salib. Maka disebut dengan Old Testament, janji yang lama itu atau perjanjian lama itu digantikan oleh perjanjian baru dengan materai yang tidak akan bisa diganggu gugat oleh apapun, karena dimaterai oleh darah Kristus di kayu salib. Dialah Sang Imam Agung yang menjadi pendamaian kita dengan Allah. Jadi Imam Agung sebagai pendamaian itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus, anak domba Allah. Anak domba Allah, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Jadi yang bisanya memberikan pendamaian antara Allah dan manusia itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak-bapak yang terkasih, demikianlah dua materi tadi yang sudah saya sampaikan. Semoga dapat bermakna dan bermanfaat bagi bapak-bapak terkasih. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya. Sungguh luar biasa yang tetap konsisten hadir, bapak-bapak yang terkasih. Pak Lingkun, Pak Gusmanto, Pak Agus, Pak Atis tadi saya lihat, Pak Lulu, Pak Andre, Udah lama tidak lihat Pak Andre ini. Sehat ya Pak Andre Bapak-bapak yang lain satu persatu Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga kita selalu menjadi pribadi yang bertekun dan selalu mewartakan firman dan sabda Tuhan, karena Tuhan yang telah mewartakan dirinya kepada kita. Mari kita tutup pertemuan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya baik, tidak masalah. Mungkin minggu depan bisa bergabung. Kita sangat mengapresiasi sekali. Bahkan kalau memang bisa diinisiasi di kabupaten dan kota yang lain, bisa saja menjadi contoh supaya efektif, efisien Jadi tidak hanya bapak-bapak di rutan kelas 2A ini saja, mungkin yang ada di lapas juga bisa menginisiasi ini gitu. Sehingga program-program rohani yang diinisiasi oleh pengurus gereja rutan kelas 2A Pontianak ini mampu untuk menginisiasi bapak-bapak atau bapak ibu mungkin di lapas perempuan juga bisa bergabung. Karena begini,
Sangat efektif menggunakan media sekarang ketimbang menggunakan cara langsung, karena memang untuk menghadirkan bapak-bapak ini kan tidak gampang, tidak mudah. Ada memang rutan yang humanis, ada juga rutan yang menerapkan disiplin ketat. Ya, jadi setelah kita diberikan kepercayaan seperti ini, mohon untuk bertanggung jawab agar kita menggunakan media ini memang betul-betul untuk bimbingan rohani, sehingga kita tidak menjadi sesuatu yang dipertanyakan, mungkin dicurigai atau apapun. Jadi begitu Pak Lulu. Mudah-mudahan bisa diinisiasi juga untuk lapas perempuan, kemudian juga untuk lapas anak. Cuman ya memang untuk lapas juga di Sungai Raya itu, begitu juga untuk rutan-rutan yang lain, supaya ya program yang ada di rutan ini ya bisa sinkron gitu dengan ini. Nah, ini contoh yang sangat baik. Baik, terima kasih Bapak-Bapak yang terkasih. Memang tidak ada tanya jawab untuk ini, karena memang materi kita masih panjang, masih belum selesai. Karena materi-materi yang saya sampaikan ini memang sebenarnya tetap akan saya evaluasi terus, dan materi-materi itu, pertanyaan-pertanyaan Bapak-Bapak yang mungkin beberapa tahun yang lalu ya memang terjawabnya ya sekian waktu di saat sekarang mungkin ya. Tetapi kalau memang belum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdahulu itu, bisa terus kita dampingi dan kita bantu seturut kehendak Allah. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kami dihadirkan di tempat ini melalui media sarana yang merupakan akal budi manusia yang berasal daripada-Mu. Kami tahu bahwa kelemahan-kelemahan kami membuat kami sering tertutup dan sering tidak mampu untuk bertobat. Tetapi karena kehendak Roh Kudus, maka kami mampu untuk berdoa dan bertobat. Berkatilah kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Berkatilah keluarga-keluarga kami, istri-istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keluarga-keluarga kami, saudara-saudari kami, dan juga orang-orang yang kami sayangi. Begitu juga untuk orang-orang yang mungkin kami benci, agar kami membuang kebencian itu dan kami dapat mengampuni orang-orang yang kami benci karena cinta kasih Kristus dan kehendak Roh Kudus. Berkatilah juga kawan-kawan kami, mungkin ada kawan kami, keluarganya, atau istrinya, anak-anaknya sedang sakit, dapat Engkau angkat penyakitnya, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, dan selalu berkati kami agar kami mampu mewartakan firman dan sabda-Mu dengan kondisi apapun, dengan contoh keteladanan hidup baik dan benar kami, dan juga dengan pewartaan-pewartaan yang kami dengar dari banyak orang, sehingga kami mampu mengikuti pewartaan itu seturut kehendak-Mu, dan mampu mewartakan itu untuk menjadi sesuatu kekuatan dan semangat kami dalam menjalani hidup kami di muka bumi ini. Semua doa ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Salam.